وإلى حضرنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام والمسلمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatidz pada hujjah jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bacaan kitab kita halaman berapa sekarang? 16 ya. بسندنا المتصل إلى الإمام المؤلف حفظه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علمه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. قال سنن قبل الصلاة. قوله وتلك السنن هي الأذان. الأذان لغة الإعلام. قال تعالى وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به. وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة. Dan setelah beliau menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang berhubungan dengan sholat, ada menyatakan 500, ada yang menyatakan 1000, ada yang menyatakan 700.
Nah, sunnah-sunnah ini ada yang ada sebelum sholat, ada yang ada di dalam sholat, dan ada yang ada sesudah sholat. Walaupun disebut semuanya itu sunnah-sunnah sholat, maknanya yang berhubungan dengan sholat. Adzan walaupun sebelum sholat berhubungan dengan sholat sebagai penanda waktu. Wudu walaupun bukan sholat tapi merupakan bahagian dari sholat yang menjadi syarat sahnya sholat. Begitu seterusnya, menghadap kiblat, menutup aurat, bersih dari hadas dan seterusnya. Nah, ini yang akan beliau bahas. Sunnatun qabla sholat, sunnah-sunnah sebelum sholat. Ya, watil kasunat, dan sunnah-sunnah itu adalah dirincikan dulu. Yang pertama al-adzan. Adzan sunnah yang terkait dengan salat, terjadinya sebelum salat. Al-adzan lughatan al-i'lam. Secara bahasa, arti bahasa adzan artinya pemberitahuan, al-i'lam. Itu dari firman Allah, wa adzin fin nasi bil hajj. Beritahukanlah kepada manusia tentang kewajiban haji. Ini perintah Allah kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Yang Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Rabb, bagaimana aku bisa memberitahu mereka? Ninnas di sini bukan saja hidup di zaman Ibrahim, ninnas sampai akhir zaman mereka disuruh untuk melaksanakan ibadah haji. Gimana caranya supaya panggilanku ini terdengar oleh mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, alaikal adzan wa alainal balagh. Engkau yang menyeru, aku yang akan menyampaikan seruan. Allah yang menyampaikan seruan itu. Yang menyeru Ibrahim alaihissalam. Maka siapapun yang di alam arwahnya dia menjawab seruan Ibrahim alaihissalam, maka dia akan pergi haji. Kalau jawabnya 2 kali pergi haji. Jawabnya 10 kali pergi haji. Nggak jawab, ya nggak Allah takdirkan pergi haji. Dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dikatakan hajja sittina hajja wa tamara alfa umrah. Haji 60 kali, umrahnya 1000 kali. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar, orang kaya, merdekain 1000 orang budak. Ini secara bahasa. Wa adzin fin nasi bil hajj. Beritahukanlah manusia tentang kewajiban haji. Ai a'limhum bihi. Kasih tahu mereka. I'lam. Artinya beritahu. Wa syar'an, adapun arti adzan secara syarak, secara istilah, secara terminologi, qaulun maksus, perkataan tertentu. Perkataan banyak macamnya, ini yang tertentu, lafaznya tertentu, kalimatnya tertentu, cara membacanya tertentu, disebut dengan qaulun maksusun. Yu'lamu bihi waktu salat. Qaul itu banyak, yang maksus juga banyak, tapi apa bedanya adzan dengan yang lain? Yu'lamu bihi waktu salat, yang dengan kalam atau qaul itu kita mengetahui datangnya waktu sholat. Walaupun tidak beritahu, waktu sholat termasuknya, adzan aja, berarti waktu sholat termasuk. Ini asal muasal disyariatkannya adzan. Walaupun adzan tidak hanya khusus untuk memberitahu waktu sholat. Ada adzan waktu orang lahir, ada adzan ketika wafat, ada adzan ketika gempa, ada adzan ketika kebakaran dan seterusnya. Nah, kalau wal aslu fihi, kalau disebut al aslu maknanya dalil. Dalilnya apa? Disyariatkannya adzan. Karena ini bagian dari ibadah, dan ibadah pasti ada dalilnya. Wal aslu fihi qabla al ijma', sebelum ijma'. Kenapa disebut sebelum ijma'? Karena ijma' itu merangkumkan dalil dari Quran dan hadis. Sebelum ijma' ada Quran dulu, setelah itu baru kemudian ada hadis, setelahnya baru ada ijma'. Tidak semua dalil Quran jadi ijma'.
Tidak semua dalil hadis jadi ijma. Seperti Al-Quran misalkan menjelaskan kaifiyat wudu, dalilnya jelas dari Quran, tapi tidak ijma ulama harus ngikutin urutan Quran. Ya, basuh wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Al-Quran jelas menyebutnya gitu. Ya. Walaupun menyebutnya secara urutan, apakah prakteknya juga harus ikut urutan Quran? Karena menggunakan huruf waw ataf. Nah, maka dan itu menunjukkan urutan apakah enggak? Kalau fa menunjukkan urutan, summa menunjukkan urutan. Tapi kalau waw tidak menunjukkan urutan. Nah, maka menurut mazhab Imam Abu Hanifah enggak wajib urutan, kaki dulu boleh, ya. Atau kepala dulu baru tangan boleh. Karena bagi mereka tidak syarat urutan. Nah, ini khilaf ulama dalam masalah fikih. Ya, kalau kita tidak belajar perbandingan mazhab, mungkin kita bisa kaget. Kayak misalkan dalam mazhab kita liur anjing itu najis, bahkan mughalladhah. Mazhab Hanafi nggak najis. Loh, kenapa? Ada dua perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan najis wajib dicuci dengan cara khusus 7 kali, salah satunya pakai tanah. Yang satu enggak najis, suci. Kan kalau orang dijilat anjing, bagi yang mengatakan tidak najis, udah nggak masalah. Tapi bagi yang mengatakan najis, bukan Allah, wajib itu dicuci dulu. Nggak sah kalau dia wudhu masih ada najis jilatan atau liur anjing. Kan ekstrim perbedaan itu. Yang satu mengatakan najis, yang satu nggak mengatakan najis. Itulah realita perbandingan mazhab yang membuat kita tidak mudah menyalahkan orang lain, karena toh ada pendapat yang kita ketahui satu pendapat mazhab Imam Syafi'i. Itu pun belum tentu semua pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i kita ketahui. Misalkan yang kita ketahui suami istri batal, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ada pendapat yang mengatakan tidak batal. Nggak pakai keluar mazhab, nggak harus ngikutin mazhab Maliki, nggak ikut mazhab Hanafi. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada pendapat yang mengatakan tidak batal. Nah, itu maksudnya sedahsyat itu perbedaan pendapat antara ulama. Nah, ini azan dalilnya. Apa dalil azan sebelum ijma'? Pertama ayat Quran, wa idza nadaitum ila shalah, dan jika kalian menyeru untuk salat, itu ada nida. Ya, jadi sebutan lain adzan namanya nida, artinya panggilan atau seruan. Kadang disebut adzan, kadang disebut dengan nida. Wa khabarus sahihain, dalil yang kedua dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu ta'ala. Hadisnya hadis marfu. Hadis marfu itu ucapan sahabat yang enggak mungkin omongan dia. Yang ngomong dia, tapi enggak mungkin omongan dia. Kenapa? Dihukumi sebagai hadis. Nah, yang ngomong dia. Tapi kalau kita lihat isinya, enggak mungkin omongan dia. Kalau bukan omongan dia, omongan siapa? Ya omongan Nabi. Tapi dia nggak kata itu omongan Nabi sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, sebut dalam hadis ini, idza hadaratis shalah, jika waktu salat sudah datang, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah mengumandangkan azan untuk kalian seseorang di antara kalian. Yang azan satu aja gitu, walaupun orangnya banyak. Tsumma liya'ummakum akbarukum, kemudian hendaklah mengimami kalian setelah azan itu yang paling tua di antara kalian. Akbarukum ini secara umum. Kapan akbarukum ini jadi imam? Kalau yang lain punya kesamaan, Qurannya sama, hadisnya sama, ilmunya sama, fikihnya sama, baru dilihat tuanya. Baru dilihat tuanya. Ini tidak secara mutlak. Karena hadis yang lain ada yang disebut secara rinci, karena disebut secara global. Suruh jadi imam yang paling tua, supaya mudah nyadar diri gitu ya, kasih yang tuaan. Kalau tadi itu, adapun yang ikut urutan
kriteria yang disebut dalam Nabi liya ummakum aqra'ukum. Ya, hendaklah yang menjadi imam di antara kalian yang paling qari di antara kalian. Qari di masa itu artinya alim, ay a'lamukum. Fa in kana fil qira'ati sawa, kalau dari segi keilmuan sama, maka yang paling banyak hadisnya. Semakin banyak hadis, semakin banyak tahu hukum, karena konteks hukum itu dikaitkan dengan hadis. Kalau sama-sama, Qurannya sama, hadisnya sama, maka yang paling lebih dulu hijrahnya. Lebih dulu hijrah, maksudnya lebih dulu Islam. Nah, di zaman itu kan standarnya hijrah. Siapa yang dulu hijrah? Di sini kan konteksnya siapa yang lebih dahulu Islamnya. Memang sama-sama dari lahir sudah Islam. Nyantrennya sama, kasarnya ngajinya sama, hafalannya sama, kemudian juga umurnya sama. Nah, kemudian dari akbarukum, walaupun mungkin perbedaan usianya hanya hitungan bulan doang, hitungan bulan doang. Ada ulama dari Cina, siapa yang tua? Semua standarnya sama. Oh ternyata si bulan lebih beberapa bulan daripada si bulan. Nah yang lebih beberapa bulan itu sudah jadi imam. Walaupun hitungannya bulan, bukan hitungannya tahun. Apalagi bertahun-tahun, enggak, hitungan bulan doang. Di zaman Nabi SAW, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum sampai Madinah, beliau singgah di Kuba. Saat di Kuba, beliau bikin masjid pertama. Nah, Masjidun Ussisa 'ala Taqwa min awwal yaumin. Itu sebelum adanya Masjid Nabawi. Nah, jadi berapa lama Nabi singgah di situ? Setelah di situ Nabi sholat Jumat pertama kali, kemudian di situ Nabi sholat berjamaah, belum lagi sampai Madinah, belum lagi bangun Masjid Nabawi. Nah, setelah selesai, Nabi pengen lanjutin perjalanan masuk kota Madinah, udah di perbatasan. Ini sampai sekarang tempat persinggahan Nabi itu masih ada. Kalau kita umroh itu biasanya diajak ke situ. Ada kebun kormanya, ada mata airnya. Tempat Nabi wudhu, tempat Nabi ngambil air minum itu ada. Nah, Bi'rul Gharis. Nah, kemudian orang-orang Kuba bertanya, ya Rasulullah, kalau Tuhan pergi, siapa yang jadi imam kami? Nah, di situ ada seorang anak muda yang ketika Nabi SAW jadi imam, diingetin bacaan Nabi itu, diikuti bacaan Nabi. Ketika Nabi khutbah, yang dalam sela-sela khutbah karena Nabi selipin ayat Quran, surah Quran, dihafalin yang diingetin. Sehingga Nabi bertanya balik. Ketika tanya siapa yang jadi imam kalau kau pergi ya Rasulullah, Nabi balik bertanya, siapa yang bacaannya paling banyak? Siapa yang hafalannya paling banyak? Tanya kira-kira gitu. Anak muda tadi, saya ya Rasulullah. Tanya dia hafal berapa? Dia hafal, benar dia yang paling banyak. Kata Nabi, anta imamuhum, kamu lah yang akan jadi imam mereka. Ya lagi dia siap umur. Yang ditanya tadi bacaan paling banyak hafalan Quran itu. Itu imam untuk dilatih langsung ke Nabi SAW. Kemudian Nabi pergi sehingga dialah jadi anak muda yang mengimami Masjid Kuba, yang salat sunnah 2 rakaat di situ sebanding dengan pahala umroh. Umroh kan ngambil mikot, tawaf 7 kali, sa'i, kemudian tahallul. Ini 2 rakaat di situ dapat pahala umroh. Nah, masjid disebut masjid dengan Masjid Kuba. 2 rakaat salat sunnah sebanding dengan pahala umroh. Ini disebut dengan hadis marfu, hadis yang diangkat kepada Nabi. Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum tsumma liya'ummakum akbarukum. Nah, adzan juga ada isyarat ketentuan suara. Jadi ketika para sahabat itu musyawarah bersama Rasulullah, kira-kira ngumpulin orang buat sholat berjamaah bagaimana ya? Ada yang ngusulin pakai napus, pakai trompet. Oh, itu cara Yahudi. Ada yang ngusulin pakai lonceng. Oh, itu cara Nasrani. Ada yang ngusulin pakai api, tabun, kemudian nanti asapnya itu tanda waktu sholat sudah masuk. Itu majusi pakai api. Nah,
Akhirnya nggak tuntas keputusan ketika itu. Ya. Belum ada ketentuan. Akhirnya masing-masing pulang. Nah, keesokan harinya ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid. Dia datang kepada Rasulullah, Rasulullah semalam saya ngimpi dua malaikat dalam wujud manusia. Yang satu berkata, mereka, para sahabat Nabi, lagi bermusyawarah bagaimana ngumpulin orang untuk sholat. Kata yang satu, kenapa nggak begini aja? Akhirnya dilanturin azan dari awal sampai akhir. Ya, lantunan azannya. Itu yang diceritakan kepada Rasul mimpinya dia tadi. Kata Nabi SAW, idhab ila Bilal walakinul adhan fa innahu anda sautan minka. Sekarang ente cari Bilal, ente talkinin adzan yang ente dengar di dalam mimpi ente itu, dan suruh dia mengumandangkan kata karena suaranya lebih empuk dari ente. Anda sautan, nadi, suaranya nadi, lembut, enak, suaranya lebih lembut daripada kamu. Yang mimpi dia, yang disuruh adzan orang lain. Kalau bahasa itu lah, gue yang mimpi, nah orang lain kan disuruh. Nah, bagi-bagi itu dapat mimpinya, dia yang dapat adzannya. Akhirnya Bilal adzan. Saat Bilal adzan, Umar langsung muncul datang. Ya Rasulullah, demi Allah semalam saya mimpi persis lapasnya seperti yang dikumandangkan oleh Bilal. Berarti dua orang yang mimpi. Karena memang syarat riwayat itu dua orang sebagai saksi. Nah ternyata Umar mimpiin hal yang sama seperti yang diimpikan oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Itu adzan. Jadi ada orang sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu adkhalani Allah taala jannah. Ya Rasulullah, kasih tahu saya amalan yang selalu saya kerjain, saya bakal masuk surga. Kata Nabi, kun muazzinan. Jadilah kamu muazzin. Disebut dengan muazzin muhtasib. Muazzin yang tidak ngambil upah, ihtisab namanya itu. Lalu imanan wahtisaban. Kalau Ramadan kan ya, man qama lailatul qadri atau man qama ramadhana imanan wahtisaban. Ini muhtasib. Enggak dapat sampai enggak ngambil upah. Nah, muhtasib. Jadi jadilah kamu muadzin. Kata orang ini, la astati, saya enggak bisa ya Rasulullah. Tadi azan saya dengan kemampuan. Walaupun kita semua bisa keluar-keluar gitu. Yang semuanya enak suaranya buat azan. Saya enggak bisa ya Rasulullah. Ya, bahasa kita tadi kan mau masuk surga, ya, dikasih amalan kalau bisa. Kun imaman, kalau itu jadi imam, lah jadi imam lagi. Nggak bisa ya Rasulullah. Coba kalau dari awal dia tidak bisa, ketutup pintu kebaikan bagi kita. Ya, dia doang yang masuk surga, dia yang suaranya bagus, dia muazzin. Tapi ketika ada urutannya, jadi muazzin nggak bisa, jadi imam nggak bisa. Ada kesempatan kira-kira apa nih? Kata Nabi, kum bi izaril imam. Kalau begitu, sholat berdiri di belakang imam. Jangan bilang nggak bisa lagi. Timbang diri doang, timbang komitmen sholat di awal waktu, sehingga bisa memastikan posisi kita ada di belakang imam. Maka dia nggak kata bilang nggak bisa, udah. Itu kan ketika orang mengajukan permintaan atau pertanyaan, dia sudah siap dengan konsekuensinya. Jangan minta petunjuk begini-begini ketika dikasih tahu, ji bagi amalan, dikasih boro-boro ditengok-tengok, boro-boro dibaca-baca, mintanya semangat, udah dikasih ditinggalin. Hala al-iqamah, kemudian sunnah yang kedua adalah iqamah. Cuma azan walaupun keistimewaannya banyak, fadilahnya besar, tapi seumur hidup Rasulullah tidak pernah azan. Ya. Ini yang dikatakan jadi imam lebih afdal daripada azan, karena Nabi seumur hidup beliau jadi imam dan tidak pernah jadi azan. Tapi ulama memberi alasan, bukan azan nggak istimewa, sampai Nabi nggak mau azan, bukan, karena konsekuensi hukumnya beda. Kalau Nabi yang azan, tidak boleh ada satu orang pun yang tidak memenuhi panggilan azan beliau. Ya, jadi bisa murtad kita, bisa keluar Islam. Kalau Nabi panggil azan kita nggak datang. Nah, itu beda konsekuensi. Kalau orang lain yang panggil, kasarnya nih, ya kita penuhi panggilannya, nggak ada penekanan khusus gitu ya, wajibnya.
Tapi kalau Nabi yang manggil, itu kita wajib datang. Sehingga Nabi tidak pernah azan. Syafaqatan bil ummah sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Takut kena bala kalau tidak memenuhi panggilan Nabi SAW. Kemudian al-iqamah, sunnah yang kedua adalah qomat bahasa kita. Fil asli masdarul aqamah, secara bahasa ini masdar daripada aqamah, yuqimu iqamatan, artinya mendirikan. Wa summiya dzikrul makhsusi biha iqamatan, zikir yang khusus itu yang kita baca sesudah azan disebut iqamah. Kenapa secara khusus disebut iqamah? Li'annahu yuqimu ila shalah, karena lafaz itulah yang memberitahu kita, yang menjadi petanda bagi kita bahwasanya sholat akan ditegakkan. Kalau azan manggilin orang untuk datang, kalau qomat ngasih tahu orang sholat akan dilaksanakan. Azan itu untuk manggil yang di luar, iqamah itu untuk menjadi penanda yang di dalam. Sehingga kalau azan itu lafaznya istirsal, artinya panjang. Tapi kalau iqamah disebut sardan, ya, cepat dikit gitu ya. Allahu Akbar, itu beda intonasi, beda nadanya. Karena memang beda fungsi, orang dari masjid gitu ya. Tinggal dikasih tahu doang. Nah, dan iqamah itu untuk semua sholat yang disunnahkan berjamaah. Ini sholat fardu. Adapun sholat lain yang walaupun disunnahkan untuk berjamaah, tapi tidak dianjurkan untuk baca iqamah. Dia punya iqamah khusus. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Ada salat Id dan seumpamanya. Ada salat jamaahnya. Tapi karena ini bukan salat fardu, maka bukan dengan iqamah. Untuk membedakan antara salat fardu dengan yang bukan salat fardu. Cuma tadi salat jami'ah rahimakumullah. Kadang salat fardu yang sudah ada iqamahnya, imamnya baca begitu juga. Udah mau takbir nih. As-salatu jami'ah rahimakumullah, bukan itu. Kalau udah di depan, kalau udah pengen sholat, udah iqamah nih, imam udah nih, ya, merapatin saf perintahnya. Istau sawu sufufakum fa inna tasawwuf bukan as-salatu jami'ah. Itu udah iqamah tadi. Iqamah itu kedudukannya as-salatu jami'ah. Kenapa ini sholat fardu kecuali sholat sunnah di luar sholat fardu seperti tadi sholat istisqa, sholat apa yang jamaah ya. As-salatu jami'ah rahimakumullah gitu ya. Nah, cuman karena kadang variasi atau ta'yin, walaupun tidak disyaratkan ta'yin, sholat Idul Fitri banyak itu redaksinya. As-salatu Idul Fitri jami'ah rahimakumullah. Padahal enggak begitu syarat mutlaknya gitu ya. Salat jami'ah enggak mutlak, mau Idul Fitri, mau Idul Adha. Karena kebanyakan jadi keselimpet. Mau gaya-gaya jadi keselimpet. Salat Idul Fitri, nah sorofnya mana tahu. Karena dengan dimasuk-masukin mungkin enggak belajar khusus bahasa Arab, tapi tahu oh ini Idul Fitri, oh ini 2 rakaat gitu. Maka diselip-selipin as-salatu Idul Fitri, salat Idul Fitri. Banyak banget kalimat-kalimatnya. Karena udah banyak riwayat-riwayat, akhirnya tambahan-tambahannya jadi banyak karena gitu. Nah, ini ya tidak berhubungan langsung dengan sholat yang walaupun kesempet-kesempet dikit, ya maklum lah hasilnya gitu. Nggak membatalin sholatnya. Tapi afdalnya, ahsannya tanyain yang ngerti bahasa Arab gitu. Biar dia kagak gantinya. Ya, kalau ada duduk besar dia lagi sholat kan. Nah, iqamah nih. Li'annahu yuqimu ila shalah. Fakilahuma mujma'un ala masyru'iyyatihima. Keduanya ini azan dengan iqamah. Disepakati oleh ulama tentang disyariatkannya, tentang disunnahkannya. Jadi syariat itu secara umum, syariat itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh. Ini disebut disepakati syariatnya, maknanya kesunnahannya, karena hukumnya sunnah, baik azan maupun iqamah. Lakinnahu
ikhtalafu fi annahu sunnatun aw fardu kifayatin. Hanya saja diperselisihkan status ulama apakah sunnah secara mutlak atau fardu kifayah. Yang kalau sudah dikerjakan oleh sebagian, gugur kewajiban bagi yang lain. Faqila innahuma fardu kifayatin. Pendapat pertama mengatakan keduanya adalah fardu kifayah. Kalau disebut qila maknanya pendapat lemah. Qila dikatakan. Dia nggak sebut siapa yang katakan. Dikatakan, disamarin pendapatnya. Kenapa? Pendapatnya lemah. Karena lemah nggak kita sebut namanya. Menjaga, ya, menjaga kehormatannya, gitu. Menjaga kemuliaannya. Kalau dikata pendapat simpulan lemah, kurang enak. Gitu. Maka dikatakan qila, dikatakan. Siapa yang ngatain? Udah. Yang penting kita perlu tahu tadi pendapat lemah. Gitu. Bahwasanya keduanya adalah fardu kifayah. Apa dasarnya? Li'annahuma minasya'airil zahirah. Karena keduanya merupakan syiar-syiar yang zahir, syiar-syiar yang tampak, adzan, qomat. Semua orang bisa melihat, semua orang bisa dengar. Wa fi tarkihima ta'awudun bid-din. Dan jika kita tinggalkan keduanya, qomat kagak, adzan kagak, di kampung nih enggak ada adzan, pokoknya orang datang ke masjid udah waktunya. Jam 12 pada kumpul di masjid. Adzan kagak, lagi mau sholat juga kagak qomat, bukan maju Allahu Akbar. Kata beliau ini tahawun, itu meremehkan agama. Yang Nabi jelas-jelas syariatkan azan, kok ente kagak adzan. Yang jelas-jelas disunnahkan qomat, kok ente kagak qomat. Nanti meremehkan. Maka karena begitu statusnya, maka di dalam sebuah hadis, kalau sahabat pengen igharah itu nyerang secara mendadak tempat musuh, kawasan musuh. Itu Nabi pesan kepada pasukan ini, kalau kalian datang ke sebuah kampung yang ingin kalian salat, tunggu waktu sholat. Kalau di kampung itu dikumandangkan adzan, jangan kalian serang, itu kampung orang Islam. Kalau waktu sholat datang kagak dikumandangkan adzan, boleh serang, berarti bukan kampung orang Islam. Bukan kalau kagak adzan gimana? Diserang. Gitu. Salah satu penanda Islam satu komunitas adzan. Kalau Islam individu salam atau syahadat. Kalau di tengah jalan Assalamualaikum, walaupun kita nggak tahu di Islam bukan asal mengucapkan salam, husnudzan kita di Muslim nggak boleh kita ganggu, nggak boleh kita usir. Atau tadi dia mengucapkan la ilaha illallah, padahal kita tahu dia orang kafir, tiba-tiba dia ngomong la ilaha illallah, udah nggak boleh kita ganggu. Juga juga, ini di kampung orang kafir, mustahil ada orang Islam di sini. Ada ucapin salam, nggak boleh. Yang di zaman Nabi ada orang ucapin salam, karena di kampung orang kafir dengan perbahasanya. Kenapa? Kambingnya banyak. Kalau saya tebas, kalau saya bunuh, nanti itu jadi rampasan buat saya. Ya, ada puluhan kambing. Ya. Rasul diberitahu, ya Rasulullah, itu fulan ada orang ucapin salam, dibunuh juga, kemudian diambil kambingnya. Kata Nabi, kalau dia mati, bumi nggak bakal menerima jasa. Kata Abu Talha Al-Ansari, aku pernah lihat kerumunan orang lagi pada ngapain? Ini kita lagi nguburin orang di mana? Kagak bisa apa pendem-pendem. Masuk tanah, lafadat ular, dimuntahin lagi mata. Kali itu dikasihnya salah, cari lokasi yang lain, situ digituin lagi. Akhirnya karena capek, kami gali berapa kali lubang, ditaruh di atas tanah, ditumpukin batu di atas itu. Tumpukin batu di atasnya. Ketika dilihat, oh ini yang dulu nih, yang kata Nabi jangan dibunuh, orang yang mengucapkan salam dibunuh juga karena kepincut sama kambingnya. Ya. Jadi apa yang Nabi sampaikan itu ada saksi yang mendengar sekaligus juga saksi yang melihat kenyataan dari apa yang Nabi sampaikan. Ya. Nanti ini kan jaraknya walaupun jauh saksinya tetap ada. Tuh dulu Nabi ngomong dia nih. Yang kalau mati kalau bakal diterima ke bumi jasadnya. Yang lebih dahsyat perbuatannya banyak dari dia, tapi Allah pengen kasih contoh nih di antara contoh. Maka seburuk-buruk manusia yang dijadikan contoh keburukan, makan harta anak yatim misalkan, Allah gambarkan perutnya buntut gitu ya. Ya semua begitu. Atau yang dulu cerita-cerita rahasia ilahi misalnya.
Itu nggak semua orang begitu. Ada yang aman-aman aja, korupsi apa semua aman-aman aja. Ya. Nah, yang celaka itu kalau yang dijadikan sampel, jadikan sampel oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua-duanya disunahkan azan dengan iqamah. Tapi kalau seandainya kita disuruh memilih mau azan atau mau iqamah, mana yang lebih afdal? Lebih afdal azan. Kalau memang waktunya hanya cukup buat salah satunya saja. Nah, walaupun jamaah sudah ada di masjid. Nah, di dalam hadis Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau datang ke masjid dengan rombongan. Ternyata sholat berjamaah sudah ditunaikan. Akhirnya beliau azan lagi, beliau iqamah lagi, sholat jamaah lagi. Kalau kita kan kalau sholat jamaah sudah selesai, ya kita tinggal sholat jamaahnya paling minimal qomat. Ini azan juga, qomat juga, qobliyah juga, qomat juga, kemudian jamaah juga. Nah, ini satu persepsi di dalam agama. Dia nggak salah juga kalau dia begitu. Cuma kalau bisa menjadi kacau orang gitu ya, lu bisa azan lagi gitu ya. Karena orang jadi bingung. Jangan-jangan sholat yang tadi belum waktunya gitu ya. Jangan-jangan kita salah nih. Sehingga ada azan revisi gitu ya. Azan kedua gitu ya. Bisa kacau kalau orang nggak tahu. Faqila innaha fardu kifayah wa alaihi fayuqatal ahlu baladin. Karena statusnya fardu kifayah, maka orang satu kampung bisa diperangin kalau mereka nggak mau azan. Walaupun muslim diperangin, konsekuensi perang bisa mati gara-gara nggak mau azan. Tapi wal asah, pendapat yang terkuat dari pendapat yang lemah. Pendapat yang terkuat, annahuma sunnatu ainin lil munfarid. Sunnah pribadi bagi yang sholat sendirian. Kita mau sholat nih, tetap sunnah qomat. Atau kalau memang ada waktu ada. Itu sunnah pribadi kalau sholatnya sendirian. Wa sunnatu kifayatin lil jamaati, dan sunnah kifayah bagi jamaah. Jadi bukan fardu kifayah saja, ada juga istilah sunnah kifayah. Ya. Kalau fardu artinya hukumnya wajib, tapi berlaku untuk sebahagian. Ini sunnah berlaku untuk individu, sunnah berlaku untuk jamaah. Nah, contoh sunnah kifayah, berkorban bagi satu keluarga. Satu keluarga, 1 tahun, sunnah kifayah 1 orang. Walaupun anak kita, tapi gugur kesunahan bagi yang lain. Satu keluarga gugur, nggak harus 7 enggak. Pokoknya yang ada di komunitas, yang ada di keluarga itu gugur kesunahannya dengan korban salah satu anggotanya, mau anak, mau bapaknya, mau bininya. Tapi tetap yang dapat pahala yang korban. Tapi yang lain gugur kesunahannya, untuk sekedar menggugurkan kesunahannya. Nah, bagi setiap individu muslim, sunnatu ain, seumur hidup minimal sekali berkorban. Itu sunnah pribadi masing-masing. Kalau udah pernah seumur hidup sekali, gugur kesunahan pribadinya. Tapi dalam satu keluarga minimal setahun sekali salah seorang anggota keluarganya sunnah. Nah, sunnah untuk menggugurkan kesunahan yang lain. Kata fi hasyati adat talibin qala Imam Nawawi, kullun minhuma sunnatun, keduanya sunnah, baik adzan maupun iqamah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bihima fi hadisil a'rabi. Karena Nabi SAW tidak menyebut masalah adzan, tidak menyebut masalah qomat pada hadis a'rabi. Nah, jadi a'rabi ini Arab Badawi. Nabi SAW lagi di masjid, ada orang masuk ke dalam masjid. Dia pojokan, dia sholat sunnah. Allahu Akbar. Setelah selesai sholat, dia datang kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wa alaikassalam. Sholli fa innaka lam tusalli. Salat kamu belum sholat. Dibalik ke salat lagi. Allahu Akbar. Setelah selesai balik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat lagi kamu belum sholat. 3 kali mudah-mudahan itu.
Jadi ya Rasulullah ini la usin ghaira hadza fa'alni. Wahai Tuhan Rasul, aku nggak bisa sholat lebih sempurna dari yang kau lihat. Ajarin aku kalau ada kekurangannya. Di mana aku nggak tahu kekurangannya. Dan kemudian katakan, kalau kamu pengen sholat untuk yang sempurna, kemudian begini-begini, diajarin tuh kaifiatnya sampai selesai. Nah saat Nabi ngajarin itu, Nabi nggak suruh dia azan, Nabi nggak suruh dia qomat waktu mau sholat. Ya. Cuma Nabi kasih tahu kaifiat sholatnya saja tanpa Nabi sebut ya, perintah untuk azan atau untuk iqamah. Suruh wudu, suruh ngadep kiblat, suruh nutup aurat, tapi azan nggak disuruh, iqamah nggak disuruh. Berarti ini hanya sunnah saja. Jadi kalau wajib, sebagaimana Nabi suruh wudu, sebagaimana Nabi suruh ngadep kiblat, maka Nabi bakal suruh juga dia untuk qomat ya, atau minimal untuk azan. Ini dalil tidak diwajibkannya azan dan iqamah. Ma'adzikrihi al-wudu, pada Nabi ketika dia menyebut wudu, kok azan tidak disebut. Wal istiqbal, hadap kiblat juga disebut, kok qomat tidak disebut. Wa arkanis salat, dan semua rukun-rukun salat Nabi sebut. Dari dirinya, Fatihahnya, rukunya, sampai salamnya. Ada nama qomat nggak disebut, berarti nggak wajib. Kalau wajib pasti Nabi ajarin. Qal wal adzan wal iqamah sunnatani kharij as-salat wa laysata minha. Adzan dan iqamah adalah dua perkara sunnah di luar salat. Wa laysata minha, dan bukan bahagian dari salat. Yang merupakan bagian dari salat kita sebut rukun. Niatnya, takbiratul ihramnya, baca Fatihahnya, berdirinya, rukunya, itu kan bagian dari salat. Antara dan iqamah bukan bagian dari salat, sehingga bisa terpisah gitu. Adanya kapan, sholatnya kapan. Nah, atau tadi untuk kepentingan selain sholat, seperti tadi kebakaran, kemudian hari lahir, atau orang meninggal, itu juga diazani, diiqamatin, padahal bukan untuk sholat. Maka dikatakan saat kamu lahir, kamu diazanin, kagak disolatin. Tapi ketika kamu meninggal dunia, kamu disolatin, kagak diazanin. Salat jenazah nggak pakai azan. Salatnya ada, azannya kagak. Waktu lahir azannya ada, salatnya kagak. Kemudian Allah, qomat juga, azan juga. Nah, tapi saat meninggal, salatnya tanpa azan, kan udah diazanin. Maka kehidupan manusia seperti waktu antara azan dengan sholat. Itu hikmahnya begitu. Ente waktu lahir diazanin, ente waktu mati disolatin tanpa azan. Maka antara azan dengan sholat itulah jarak waktu kehidupan kita di dunia. Lama nggak antara azan dengan sholat? Sebentar. Paling cukup untuk wudu, paling cukup untuk sholat qabliyah, paling cukup untuk kemudian qomat. Itulah kehidupan di dunia. Gambaran antara azan dengan iqamah. Jaraknya antara azan dengan iqamah. Ada al-intisab qa'iman. Al-intisab artinya berdiri tegak, qa'iman. Intisab, apa yang berdiri, itu disebut dengan intisab. Kalau dalam bab hubungan suami istri, juga disebut intisab. Intisab arti kemaluan laki-laki yang masih bisa tegak berdiri. Intisab juga. Ini lihat-lihat tempat ini. Intisab qa'iman, berdiri tegak. I'lam anal qiyam rukun fi fardil qadir alaih. Ketahuilah bahwa berdiri di dalam salat rukun bagi yang mampu untuk berdiri. Ini mampu dengan syarat, fardu dengan syarat, rukun dengan syarat mampu. Walau manzuran atau kifayatan, walaupun salat itu salat nazar, yang penting salatnya wajib. Kalau salat sunnah boleh sambil duduk, walaupun tanpa uzur, sakit kagak, encok kagak, mau duduk aja boleh salat sunnah. Tapi sholat wajib atau sholat fardu, nah itu wajib berdiri. Atau sholat nazar, duha tapi nazar. Saya kalau ini saya nazar mau sholat duha, yang asal hukumnya sunnah jadi wajib. Nah, kalau statusnya wajib nggak boleh lagi
sholat sambil duduk kalau mampu berdiri. Au kifayatan atau fardu kifayah. Ya, sholat jenazah fardu kifayah. Kalau mampu berdiri nggak boleh duduk. Nah, karena statusnya fardu kifayah. Au fardu sabiyin atau fardu kanak-kanak. Au mu'adatan atau sholat yang i'adah. I'adah mana yang diulang. Tadi udah sholat tapi ternyata ada kekurangannya. Pada saat selesai sholat baru kita tahu kekurangannya. Atau ya, jadi ada ini disebut mengulang sholat tapi masih di dalam waktunya. Kalau sudah keluar waktunya jadi qadha. Tapi ini masih di dalam waktu. Tadi udah sholat mungkin keliru kiblatnya atau keliru apanya gitu. Nah, kita ulangi dan waktunya masih ada, itu statusnya sholat i'adah. Walaupun itu sholat i'adah, sholat mengulang, ya, tapi karena statusnya tetap wajib, maka wajib juga sholatnya sambil berdiri. Wa yastaratu fil qiyami al-intisab. Disyaratkan dalam berdiri, dalam berqiyam itu al-intisab, tegak. Walaupun kelihatannya berdiri tapi doyong gitu ya. Padahal nggak ada uzur, padahal bukan karena sakit, itu belum masuk kategori berdiri. Yang namanya berdiri itu sunnahnya, wajibnya tegak, al-intisab. Wa yahsulu dzalika bi nasbi faqari dhahri. Dan tegaknya itu bisa tercapai dengan menegakkan tulang rusuknya, tulang belakangnya, faqar. Kalau tulang belakang rusuknya atau pundaknya itu tegak atau ya lurus, itu sudah dikategorikan tegak berdiri. Wal i'timad 'ala qadamain, kemudian beralaskan atau menegakkan kedua telapak kaki, berdiri tegak, bukan selonjoran, nah, bukan apalagi rebahan, bukan duduk, kakinya tegak, kemudian tulang belakangnya atau rusuknya juga tegak. Walakin al-musannif dzakara huna annahu sunnatun qabla syurut fi shalah fa huwa bi mazhabati at-tahayyub lid-dukhul fiha liyahsul al-qiyam al-mashrut fiha. Nah, musannif penulis kitab ini mencantumkan berdiri tegak termasuk sunnah sebelum salat. Kenapa? Kata beliau, ini sebagai persiapan untuk masuk ke dalam salat. Nanti kita masuk sholat udah sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau berdirinya di dalam sholat itu hukumnya wajib, tapi berdirinya sebelum sholat itu hukumnya sunnah. Jadi ini tergantung posisinya. Sebelum sholat sunnah tegak, ya, jangan duduk-duduk gitu, atau jangan berbaring-berbaring. Sudah siap sebelum takbiratul ihram dengan tegak berdiri. Bahwa bimasabati at-tahayyub, posisinya at-tahayyub lidukhul, persiapan untuk masuk ke dalam salat. Liyahsulal qiyamul masyrutu fiha, agar bisa mendapatkan berdiri yang disyariatkan, berdiri yang disyaratkan. Lianna min syurutit takbir alladhi yuftatahu bihi shalah ay yukabbira al-musalli qa'iman. Karena salah satu syarat takbir sebagai pembuka daripada sholat, yaitu posisi yang takbir wajib dalam keadaan berdiri. Jadi kalau sambil bangun, sambil takbir itu sambil berdiri Allah belum tegak berdiri udah takbir, itu nggak sah takbir. Atau sambil jalan, masih jalan udah takbir gitu. Atau tadi belum posisi sempurna tegak berdiri udah takbir, ini nggak sah. Syarat takbir itu dipastikan sudah dalam posisi tegak berdiri. Karena ayyufarija, dilanjutkan nanti posisi kaki. Ini semua sebelum sholat sunnah. Tafrijul asabi atau merenggangkan jari-jari kaki. Insyaallah. Wallahu a'lam. Dan pertanyaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita baca surat Al-Fatihah dan niatkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, sama pun kita di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur mereka rohani dari jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala saudara kita
sehat mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Anak kita yang sedang berilmu Allah mudahkan Allah jadi orang yang saleh. Allah panjangkan umur kita dalam sehat afiat kepada Allah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrar al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wastur uyubana wakshif qulubana wa amin rawahatina washfi maradana warham mautana wa qdi hawajana hawaij ad-dunya wal akhirah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.